Allahu Akbar, Wajib bagi kita semua untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh sama sekali menyakiti Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh yarhamkumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sembari bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat yang lahiriah maupun nikmat yang batiniah. Selawat dan salam pada sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih berada pada tataran pembahasan yang telah lalu, di mana kita menyampaikan tentang beberapa kajian yang menyangkut tentang cinta kita kepada Nabi dan cinta Nabi kepada kita, di mana kesimpulan dari penyampaian ini adalah wajib bagi kita semua untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh sama sekali menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam ayat orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan ditimpakan ke dalam azab yang menghinakan. Kemudian di dalam hadis sudah kita sampaikan bahwa haruslah Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari siapapun selain keduanya, termasuk diri kita sendiri. Baru orang tersebut dikategorikan memiliki kesempurnaan iman. Sementara bila tidak ada rasa cinta sama sekali atau membenci Rasulullah, lawan daripada cinta itu membenci, tidak suka, maka ini imannya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Taubah Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu dari golongan kalian sendiri, dari kaum kalian. Azizun alaihi ma anittum, terasa berat baginya apapun beban yang kalian pikul. Jadi semua kesusahan yang dirasakan oleh umat ini itu menjadi beban yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah, sehingga ingin umatnya ini terbebas dari berbagai beban rasa sakit
dan penderitaan, terutama di dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan di akhirat, di mana perjalanan hidup ini ya tentunya ada timbul tenggelam, roda itu berputar sekali ke atas sekali di bawah. Nah, ketika kita merasakan kepedihan, rasa sakit, penderitaan, beban, di mana beban itu ya bagi umat Muhammad merupakan kesakitan apapun itu, maka Nabi itu merasa berat, merasa beliau tersakiti juga dengan keadaan umatnya itu. Ini azizun alaihi ma anittum. Kemudian juga sesuatu yang sukar bagi kita. Ada yang sukar, susah kita melaksanakannya, itu Nabi juga menjadi beban bagi beliau. Misalnya hadis yang menyebut laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Sekiranya tidak berat bagi umatku, maka sungguh akan kuperintahkan kepada mereka untuk bersiwak. Ya, zaman sekarang mungkin dibrus giginya atau sikat gigi setiap kali mereka akan salat. Jadi karena terasa berat ini bagi umat, Nabi tidak wajibkan. Padahal setiap kali Jibril datang kepada Nabi, selalu saja dipesan, Muhammad jangan lupa bilang kepada umatmu, ya juga dirimu sendiri tentunya, untuk bersiwak. Sehingga aku takut gusiku itu akan terluka. Begitu seringnya Nabi bersiwak. Tapi bagi umat ini susah, sulit. Sehari sekali saja kadang-kadang susah dapati. Ya, ini umat seperti itu. Dan itu umat Nabi. Nabi paham umatnya itu berat melakukan ini. Maka Nabi katakan supaya diringankan umatnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Tidak jadi sunat saja. Ya, sunat saja. Jadi yang mau silahkan, dapat nilainya yang tinggi, ya. Muqarrib ilallah wa mutahhir lil fam. Ya, orang yang bersiwak itu akan dekat dengan Allah dan juga membersihkan mulut. Nah, ini diantara efek bersiwak itu. Yang intinya Nabi Muhammad SAW ketika ada sesuatu yang berat bagi umatnya, itu Nabi tidak inginkan berat itu terjadi pada umat. Kalau bisa dipikul, ditanggung sendiri semuanya. Kita juga pernah mendengar setiap kali perayaan Isra dan Mi'raj misalnya, ada kisah tentang salat 5 waktu sehari semalam yang sebelumnya 50 waktu dalam sehari semalam. Ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Musa alaihissalam, Nabi Musa menyampaikan bahwa salat yang dibebankan kepada umatmu itu tidak akan mampu dilaksanakan, minta kurang. Jadi kisahnya bolak-balik Nabi untuk meminta diberikan keringanan sampai dengan terakhir 5 waktu sehari semalam itu pelaksanaannya. Tapi bagi yang melaksanakannya secara sungguh-sungguh dalam makna iqamatis salah, karena kalimat yuqimuna salah itu dia menghadirkan salat dengan sempurna. Ya, sempurnanya itu ya syarat dan rukunnya itu ada, ya, termasuk tumakninahnya itu. Nah, kalau ada itu nilainya sama dengan 50.
Nah, jadi di sini Nabi tidak ingin umatnya berat. Ada kisah lainnya, kita sering dengar hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ini salat. Jadi salat Nabi itu bagaimana dipraktekkan di depan sahabat, lalu sahabat kasih contoh kepada generasi setelahnya sampai kepada kita hari ini oleh guru-guru kita atau orang tua kita. Tetapi tidak ada yang sesempurna mungkin salat itu, baik gerakan fisik apalagi non fisik, secara kejiwaan itu tidak akan bisa menyaingi Rasulullah, apalagi melebihinya, tidak bisa. Jadi gerakan fisik kita pasti ada yang kurang, meskipun secara wujud agak mirip dengan Rasulullah, itu sudah boleh, tapi kita usaha. Kenapa demikian? Karena tidak akan sama dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati hakadha. Sekiranya tidak menyulitkan bagi umatku, sungguh akan kuperintahkan mereka untuk salat seperti ini. Jadi nanti dipahami sallu kama ra'aitumuni usalli, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli dengan mengkombinasikan dengan pemahaman hadis ini. Kita bisa lihat juga nanti pemahamannya ketika Utsman bin Affan, Utsman khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab, itu memimpin umat Islam. Utsman adalah menantunya Rasulullah, sekaligus sahabat Rasulullah, termasuk orang yang mula-mula masuk ke dalam agama Islam. Utsman termasuk juga orang yang hijrah, jadi kelebihannya banyak sekali. Utsman termasuk orang yang bersedekah, hartanya diberikan paling banyak untuk kepentingan dakwah dan jihad fisabilillah, untuk kebajikan. Tuh lihat ada sumur sekarang namanya sumur Utsman, airnya terus mengalir. Itu untuk kebajikan, untuk kemanusiaan. Nah, Utsman pernah dilihat oleh seorang sahabat, didatangkan kepadanya satu bejana air. Utsman terima, lalu kemudian dituangkan 3 kali untuk membasuh tangannya. Lalu bejana itu diletakkan di sana, baru Utsman mengambil dengan tangannya, dimasukkan ke dalam bejana, lalu membasuh mulutnya, ya, matmadah yumatmid, ya, masukkan air ke dalam mulut. Artinya Utsman sedang mempraktekkan wudu ala nahwi wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persis seperti wudunya Rasulullah. Lalu dibasuh wajah 3 kali, ya, sampai di akhir baru kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Lihat kalimatnya, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Siapa yang berwudu mirip, nahwa itu searah, tidak mesti dia pas sekali, tapi usahakan yang pas. Nah, maka diaturlah di dalam fikih pembahasan seperti itu, mana wudu yang sesuai dengan ajaran Islam. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha la yuhadditsu fihi nafsah. Dia tidak macam-macam pikirannya, yang fokus, ya, fokus dalam rangka ibadah. Di sini ibadahnya wudu, taqarrub ilallah. Dia pikir apa ini, ya, habis saya raja, ini pikiran sudah kacau tuh. Ini enggak, betul-betul dia pahami bahwa ini perintah Allah, dia hadir jiwanya di sana, maka
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Semua dosa yang pernah dia lakukan dan yang akan datang itu akan dihapuskan. Ini kata Rasulullah di dalam penyampaian Utsman bin Affan, dan sekaligus Utsman bin Affan mempraktekkan bagaimana semestinya wudu di dalam agama Islam. Nanti ada hadis lain lagi, agak mirip-mirip, tapi ada beda. Di sanalah disebut nahwa wudu'i hada. Karena Rasul pakai kata nahwa, ya, tidak langsung mesti sama, sebab pasti tidak akan sama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paling mulia. Karena itu cintai Nabi kita, sayangi dia lebih dibandingkan dengan keluarga, bahkan diri sendiri. Karena Nabi amat kasih sayang kepada kita, ya. Azizun alaihi ma anittum, terasa berat baginya beban yang kalian pikul dan kesulitan yang akan kalian jalankan, ya. Harisun alaikum, Muhammad Rasul Allah itu harisun alaikum, amat ingin sangat kalian itu bisa mendapatkan kebajikan, baik kebajikan dunia maupun akhirat. Kebajikan dunia, ya, kita bisa memimpin, tidak terjajah, ibadah dengan baik. Kebaikan akhirat adalah kita tidak mendapatkan kesulitan apapun, masuk dalam surga dengan ridha Allah. Nanti akan kita lihat di beberapa contoh. Jadi ini diinginkan oleh Rasulullah. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang beriman amat belas sayang dan kasih Nabi. Maka pernah kita sampaikan, dengan duduk Nabi sedang duduk dengan Anas dan sahabat yang lain. Anas nanti yang bertanya kepada Rasulullah bahwa Rasul rindu kepada saudaranya, ikhwani. Lalu kemudian Anas menyampaikan, Rasulullah, kami ini bukankah saudara engkau? Kata Nabi, bahkan kalian adalah sahabatku. Yang dimaksud adalah orang yang tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah mendengar suaranya secara langsung, tapi dinukil kepada dia sifat-sifat Rasul, dinukil kepada dia apa yang berhubungan dengan Rasulullah, dia terima dan dia imani. Aku rindu kepada mereka. Ini Rasulullah yang rindu kepada kita. Maka sayangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, suatu malam Siti Aisyah, bunda kita dan ibu seluruh orang-orang yang beriman, beliau menatap kepada Rasulullah yang sedang melaksanakan sholat. Bunda kita mengatakan, begitu teduhnya Rasulullah malam itu, ya. Dan terasa apapun yang kita minta akan dikabulkan. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Ud'ullaha li ya Rasulullah, doakan aku wahai Rasulullah, minta kepada Allah dengan doamu untukku, kata Aisyah. Maka kata Nabi, qal Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, baik yang tersembunyi maupun yang tampak terang benderang, yang nyata. Fadhahikat
Kalau di sana Aisyah yang mengatakan fadhahiktu, ya, maka tertawalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hatta saqatat wajhu fi hujriha, sehingga jatuh wajahnya itu begitu senangnya tertawa ke bahagian dadanya. Hajri itu di sini dalam pelukannya begitu, ya, seakan-akan sampai ke pangkuan. Nah, itu yang pas pangkuan. Jadi jatuh sampai ke pangkuan, begitu katanya dekem depingkom. Ya. Tapi kalau senang karena ini berhubungan dengan rahmat Allah, itu boleh. Dalam Islam tertawa terbahak-bahak tidak boleh, tertawa terkekeh-kekeh tidak boleh. Tapi ketika berhubungan dengan nikmat Allah, falyafrahu, ya, fabidzalika yafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpul dari dunia yang sementara ini. Jadi Aisyah ketika mendapatkan doa ini dari Rasulullah, beliau tertawa sehingga beradu wajahnya jatuh ke pelukannya sendiri. Lalu Nabi mengatakan, ayasurruki du'ai ya Aisyah, apakah doaku membuatmu begitu senang wahai Aisyah? Kata Aisyah kemudian, wahai Rasulullah, siapa yang tidak senang dengan doamu? Tentu aku sangat senang, makanya aku tertawa. Lalu Nabi menyampaikan lagi, perhatikan ini kasih cinta Nabi kepada kita, ya, wallahi inni da'autullaha li ummati fi kulli salatin. Demi Allah, kata Rasulullah, inni da'autullaha li ummati fi kulli salatin. Maknanya fi duburi kulli salah. Demi Allah, aku selalu berdoa untuk umatku di setiap kali salat. Supaya apa? Supaya diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa tiap hari kita lakukan, Nabi minta ampun untuk kita. Kadang untuk sendiri saja kita malas minta ampun. Begitu sayangnya Nabi kepada kita, bahkan lebih sayang Nabi kepada kita dibandingkan kita terhadap kita sendiri. Nah, maka cintai Nabi. Ya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, salah satu dari kebajikan akhirat yang Nabi prihatin terhadap kita adalah terkait dengan hadis yang memberikan panorama tentang syafaat Nabi di akhir masa nanti. Ini hadisnya banyak tuh. Ada syafaat di awal, syafaat di pertengahan, syafaat di akhir, syafaat setelah masuk neraka dapat juga syafaat. Ini syafaatnya banyak. Karena banyak, hadisnya pun panjang-panjang. Ya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, panjang-panjang tuh. Ya. Setiap kali berbicara tentang syafaat, maka hadisnya rata-rata panjang-panjang. Sehingga kalau kita lihat runutan pengkisahan hadis, kadang-kadang tidak sesuai. Artinya dari awal cerita begini, tiba-tiba lompat kemari, lalu lari ke sana lagi. Seakan-akan bertabrakan dengan doktrin lainnya dari agama kita. Contoh, ketika Nabi diminta oleh Allah atau diberikan izin untuk memberi syafaat, nah itu sebelum hisab atau setelah hisab. Sementara nanti ada hadis-hadis yang menyatakan harus hisab dulu, kecuali mereka yang tidak dihisab, baru ada syafaat. Nah karena itu ulama menjawab setelah mengumpulkan semua hadis. Hadis ini panjang, dicerita oleh Nabi. Ada sahabat yang dapat menghafal setengah, ada sahabat yang mendapatkan menghafal secara keseluruhan tapi berbalik-balik waktu menyampaikannya. Tetapi hadis ini sangat kuat dan masuk ke dalam bilangan hadis yang mutawatir.
syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sempurna iman kita dan harus percaya tentang syafaat ini. Karena ini kalau dalam tafsir itu berbicara tentang kelebihan Nabi. Misalnya di surat Bani Israel ada cerita Nabi Nuh, ya. Innahu kana 'abdan syakura. Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat bersyukur atas nikmat Allah. Lalu diceritakanlah kemudian kelebihan Nuh, lalu kemudian menyebutkan kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di atas para nabi dan utusan atau rasul-rasul yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang panjang ini kita ringkas, nanti dilihat sendiri dari Abi Hurairah bahwa Nabi didatangkan daging kambing yang sudah dimasak dan Nabi diberikan bagian lengannya, ya, bagian lengan kaki, bagian lengan. Berarti lengan di sini ya, ini lengan. Dan Nabi amat suka bagian lengan itu. Nah, nanti kalau makan kambing mungkin makan bagian itu bagi orang yang itu, yang misalnya yang darah tinggi tidak terlalu mekarat, misal itu lihat sendiri, tanya sama dokter. Nah, bukan di sini tempatnya. Jadi bagian lengan itu sangat menakjubkan bagi Nabi. Lalu beliau memakannya dengan sekali gigit. Wah, lalu Nabi menyampaikan bahwa Nabi adalah pemimpinnya anak manusia ini pada hari kiamat. Ya, menjadi sayyidu walad ibni Adam yaumal qiyamah. Nah, lalu ceritalah Nabi pada hari itu di mana hiruk pikuk, haru hara, panas yang menyengat, manusia berada dalam kesulitan, matahari begitu dekat, tidak ada seorang pun yang bisa memikul beratnya keadaan waktu itu. Mereka semua datang menjumpai Nuh, ya, mereka semua datang menjumpai Nuh. Lalu mereka mengatakan, ya Nuh. Oh, pertama mereka menjumpai Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan, wahai Adam, engkau adalah bapak semua manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Allah kemudian memperindahmu. Allah suruh malaikat untuk sujud kepadamu dan seterusnya. Tapi Adam bilang, tidak bisa. Saya makan pohon khuldi, ada dosa, nafsi sendiri-sendiri. Yang diingat adalah, oh, drogedrolon hana mahotaholon. Datang ke Nuh, dikasih syarat, pergi ke Nuh sana. Nuh itu adalah utusan Allah pertama dari penduduk bumi, ya. Maka mereka datang juga demikian, tidak bisa. Sampai kemudian ditunjuk kepada Nabi Ibrahim, tidak bisa. Ditunjuk kepada Nabi Musa, tidak bisa. Ditunjuk kepada Isa. Masing-masing Nabi semua menyebutkan kesalahannya kecuali Isa. Walam yadhkur dzamban wala khati'ah. Isa tidak menyebut apa kesalahannya, apa dosanya atau kekeliruannya. Tapi Isa mengatakan, saya tidak bisa. Nafsi. Tebak ke Muhammad sana. Datang ke Muhammad. Nanti di dalam riwayat lain disebutkan, ana laha, riwayat Ibnu Hibban, ana laha, nebi syafaat kamu. Wahai Muhammad, kan ditepu kamu keadaan lagenyo, minta kepada Allah supaya kami diberi syafaat. Apa kata Nabi dalam riwayat Ibnu Hibban? Ya, ana laha, aku memang untuk itu. Itu dulu ada hadis sebelumnya, dulu sudah kita sampaikan. Setiap nabi diberikan doa, tapi doa nabi-nabi yang lain sudah dipakai untuk kepentingan duniawi ketika hidup di dunia. Ya, sementara aku kusimpan doaku untuk umatku pada hari kiamat. Lihat cinta Nabi kepada kita, disimpan. Gua mekarat-karat kemelake. Itu dengan bahasa Aceh, rekenggop maksudnya pembicaraan, bukan berarti menggop-gop dengan Nabi lain kan. Yang lain ya mekarat-karat untuk kepentingan yang nampak hari ini, tapi Nabi jauh melihat. Ya, azizun ma'anittum, itu tadi. Berat sekali rasanya bagi Nabi kesukaran ataupun beban yang kalian pikul, termasuk beban yang paling berat adalah hari kiamat nanti. Maka Rasulullah SAW
kemudian mendatangi, lalu rukuk sujud sampai diminta, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Dan Nabi lama sekali itu. Tidak ada hadis lain menyebutkan lama sekali. Betapa lama aku rukuk, betapa lama aku sujud, jangan tanya tuh. Lalu kemudian setelah sekian lama baru diangkat, disuruh oleh Allah, irfa' ya Muhammad ra'sak. Panggilannya ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tu'ta, minta kamu akan diberi, washfa' tushaffa', ya, minta untuk memberi syafaat, engkau akan bisa memberi syafaat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah katakan, ya Muhammad adkhil min ummatika man la adkhil min ummatikal jannata man la hisaba alaihim minal babil aiman. Masukkan umatmu ke dalam surga mereka yang tidak ada dihitung lagi amal. Ada orang dari umat Muhammad ini amal tidak dihitung lagi, lewat aja, damang lewat. Salah satu yang lewat itu adalah dengan syafaat Nabi ini, adkhil min ummatika al-jannata man la hisaba alaihim, ya, man la hisaba alaihim minal babil aiman, masuk dari pintu sebelah kanan. Tak boleh orang lain masuk dari pintu sebelah itu, khusus umat Nabi yang tidak ada hisab ini. Tetapi umat Nabi yang lain nanti pintu lain apakah tidak dapat? Dapat. Wahum syuraka'u fi ma baqiya minal abwab. Tetapi mereka bisa juga masuk nanti dari pintu-pintu yang lain bersama dengan tempat masuknya umat lain. Tapi ini khusus. Nanti kita lihat ada hadis, ya, menyebutkan begini, sayadkhulul jannata min ummati sab'una alfan man la hisaba alaihi, akan masuk ke dalam surga orang-orang yang tidak akan dihisab sebanyak 70.000 dari umatku, kata Nabi. Ada 70.000 orang dari umatku akan masuk ke dalam surga tanpa ada dihisab, tanpa dihisab. Ini apakah lain dengan yang tadi? Boleh jadi lain. Itu tanpa dihisab karena syafaat Nabi, ini tanpa dihisab karena amal sendiri. Lihat dari mana amal sendiri. Ujung hadis sebut humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak terlibat dalam urusan-urusan rajah merajah, pola jahiliyah, bukan pola Islam, betalah. Pola jahiliyah, rajah merajah perdukunan, ya. Wa la yatatayyarun, dan mereka tidak pernah menganggap apa namanya, ya, hari, ada satu hari misalnya namanya itu, hari ini tidak boleh kerja, apa namanya itu, kualat. Orang yang tidak pernah menganggap kualat, onyo hanje jaronyo kualat, onyo hanje coba panah mukemat. Nah itu, ya, itu tidak ada tuh. Wahum wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selamanya bertawakal pada Allah. Nah ini, ya, jadi 70.000 ini dia masuk dalam surga tanpa hisab dengan amal mereka. Apa amal mereka? Dengan izin Allah, ya, tentunya semua dengan rahmat Allah. Nanti ada hadis bukan dengan amal, jangan salah di-connect nanti. Semuanya dengan izin Allah, tapi dilihat pada amal ini mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pintu surga namanya pintu al-mutawakkilin, pintu orang-orang yang bertawakal. Jamaah yang dirahmati Allah, terakhir ini tidak sampai hati juga ingin disampaikan, ya. Tadi kita cerita tentang cinta Nabi, salah satunya adalah orang-orang yang bertawakal. Ini cuma orang-orang yang cinta Nabi. Sebenarnya kami sudah 1 minggu ini
demam, memang sakit dan sekarang nampak turun. Dan semalam tidak bisa tidur sama sekali. Ini biar semua tahu dan supaya ambil pelajaran. Karena informasi tentang Ananda Al-Hafidh Al-Faiz yang meninggal dunia setelah keluar dari rumah selama 56 hari, 2 bulan kurang 4 hari. Waktu 2 minggu setelah keluar dari rumah dilaporkan, kami baca di koran dan fotonya ada. Waktu itu kepikiran, ini kalau jumpa. Tapi kemudian beritanya hilang dengan berbagai hal. Kita maksudnya tidak peduli mungkin. Baru semalam masuk melalui dan sudah masuk di berita Serambi News melalui webnya, bahwa sudah ditemukan, sudah menjadi kerangka, kemudian kepalanya terpisah, dan baju yang dia pakai yang menumpuk di tempat rangka itu persis seperti baju yang dia pakai waktu dilapor dalam foto itu dan dinampakkan oleh personil kepolisian. Kita tidak bisa tidur, sampai bermacam-macam dalam kepala kepikiran. Apa yang terjadi? Apakah dibunuh atau sesat? Lalu sesat kenapa sampai ke hutan? Karena tinggalnya di kandang. Kandang itu di belakang Pade, Hotel de Pade, daerah Uletu ya. Itu ada satu wilayah namanya kandang. Sementara ditemukan di kaki gunung agak mendaki sedikit ke Lamtaduk. Lamtaduk itu kecamatan Darul Kamal, ini Darul Imarah. Jadi jauh, ibaratnya dari sini sampai dengan ke Ulekaring ataupun ke Abu Liatama. Karena kami sudah juga lewat-lewat di situ, agak susah dia. Karena banyak jalan, kalau tidak pernah dia akan kesasar. Nah, bila anak kita ini kesasar, nanti polisi akan mencari tahu. Jadi naik ke atas, dia mungkin ingin lihat kemana arah. Tapi anak-anak biasa menangis kalau sudah lapar. Dan ya, insya Allah berkehendak lain. Kita mau buat apa? Mau sedih-sedih. Kita punya perasaan. Tapi semuanya sudah ada dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada keluarga diharapkan bertawakal agar bisa menempati surga Allah bi ghairi hisab ataupun dengan dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini saja pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga anak-anak. Masa sekarang masa dalam keadaan yang sulit. Jangan sampai diculik, diambil isi dalam, lalu entah bagaimana. Biar nanti polisi yang itu. Kita tidak boleh berandai-andai. Tapi bagi kita dari kejadian ini harus betul-betul hati-hati. Karena salah satu dari yang dicintai oleh Nabi kita adalah anak-anak. Maka cintai pula dengan cinta Nabi ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد.
يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.